Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kembali lagi pelajaran fikih. Kita akan melanjutkan pelajaran di bab tayammum. Ba'da an darasna fi al-bab mas'ul khuffain wal an sanabhas insyaallah fi al-mabhas at-tasi' at-tayammum wa ahkamuhu. Iftahna safhah 140. Al-mabhas at-tasi' at-tayammum wa ahkamuhu. Tayammum dan hukum-hukum syar'inya. Yang akan kita bahas di bab ini adalah ini. Ta'rif masyru'iyah, definisi, kemudian disyariatkannya tayammum, asbabuhu, sebab tayammum, syurutuhu, syarat-syarat tayammum, begitu juga fardun. Fardun itu bisa dikatakan arkan, sunanuhu, ya, sunah-sunah tayammum, dan yang lainnya. Tayyib, nanti ila ta'rif. Ta'rif at-tayammum wa masyru'iyatihi. Ta'rif at-tayammum. At-tayammum lughatan al-qasdu. Al-qasdu. Wa syar'an isal turab at-tahir at-tahur ila al-wajh wal yadaini badalan min al-wudu' aw al-ghusl aw 'udwin minhuma bi syurutin makhsusah. Ini ta'rifnya ya. Bisa di garis bawahi, kemudian nanti bisa difahami. Baik. Isol itu kita menyampaikan ya, kita memindahkan juga bisa. Isol sampainya at-turab. Turab itu pepasiran ya, pasir, debu. At-tahur, at-turab, at-tahur. Tahur di sini sifat daripada turab. Ilal wajhi wal yadaini. Jadi tadi kan menyampaikan isol, menyampaikan apa? Menyampaikan pasir atau debu ke wajah dan kedua tangan. Badalan minal wudu awil ghusl, di mana tayamum itu ya pengganti daripada wudu dan mandi besar ya. Au udwin minhuma bi syurutin makhsusah ya. Au udwin minhuma itu bagian dari apa ini? Daripada wudu dan ghusl tadi dengan syarat-syarat yang maksus itu ya. Khusus gitu. Nah, ini ada ta'rif yang kedua. Ada pilihannya. Kalau yang pertama mungkin agak panjang, bisa dengan yang kedua. Huwa al-qasdu ila as-sa'id. Jadi tayammum itu artinya qasdu. Qasdu itu menyengaja ya. Menyengaja secara bahasa ya. Jadi menyengaja apa? Menyengaja tadi mengambil turab, mengambil pasir, kemudian kita usapkan pada muka dan tangan, kedua tangan. Nah, huwa al-qasdu ila as-sa'id ya. Menyengaja mengambil sa'id, debu, limashil wajhi, untuk membasuh wajah dan kedua tangan, biniyati istibahatis sholati wa nahwiha, dengan niat untuk bisa mengerjakan salat wa nahwiha atau yang lainnya ya, mungkin seperti membaca Al-Qur'an ya, seperti memegang Al-Qur'an, tawaf dan lain sebagainya. Jadi karena tayammum ini adalah pengganti gitu ya, badal, pengganti dari wudhu, maka ya ketika seseorang sudah bertayamum maka dia sebagaimana seseorang tersebut sudah mengerjakan wudhu, boleh sholat, boleh tawaf ya, boleh ibadah-ibadah yang lain yang di situ yang membutuhkan syarat suci begitu. Nah, ini adalah pengertiannya secara bahasa al-qasdu, secara syara'an bisa dipilih yang pertama atau yang kedua. Ya, mungkin lebih enak yang kedua ya, yaitu sengaja mengambil debu untuk membasuh wajah dan kedua tangan dengan niat untuk mengerjakan sholat. Dengan niat boleh mengerjakan sholat. Baik. Wa syuri'a sanata sittin minal hijrah. Kemudian disyariatkan kapan? Tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Fi ra'yil aktsarin wa huwa min khasa'isil ummah al-islamiyah. Ya, seperti mashul khuf itu juga termasuk kekhususan bagi umat Islam. Wa huwa rukhsah istitsnaiyah 'inda faqdil ma' aw ad-darar aw al-marad. Dan tayammum sendiri adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Keringanan
Bagi siapa? Inda faqdil ma awid darar awil marad. Ketika tidak dapati air ya, seorang muslim tidak dapati air atau sedang dalam keadaan darurat ya, terpaksa atau marad ya. Terus wa yu'ad taharatun ramla biqasdin la yudhihi naqlu turabi ila ba'di a'dha'il wudu li'annahu yusannu naqdu dzul yadaini bidarbataini min turab. Jadi tayam itu termasuk toharah ramziyah. Ramziyah itu hanya semacam isyarat gitu ya. Mungkin kalau secara logika kita pikir toharah kok dengan menggunakan tanah gitu ya. Bersuci kok menggunakan tanah kan jadi kotor gitu ya, apalagi diusapkan di wajah dan sebagainya. Jadi itu adalah bukan tujuannya adalah mengusapkan debu ke wajah atau bagian tubuh, tidak hanya itu saja, tetapi dia adalah sunnah gitu ya, li'annahu yusannu nafdul yadaini bidarbataini min turab. Jadi kalau seandainya mungkin sebagian ada yang berpikiran itu kotor dan sebagainya, maka sebetulnya tujuannya bukan itu. Nah, karena di sini adanya sunnah apa? Nafdul yadaini bidarbataini. Jadi setelah kita menempelkan kedua telapak tangan kita ke daerah atau media yang di situ ada debunya, kan kemudian kita disunahkan untuk menepukkan kedua tangan kita, kemudian bahkan ditiup, kemudian baru kita usapkan ke wajah atau ke kedua tangan gitu ya. Ini sebagai keterangan saja. Wa ajma'al ulama'u 'ala annahum mukhtassun bil wajhi wal yadayn. Kemudian ulama fikih ini pun bersepakat bahwasanya tayamum itu hanya mukhtas, hanya dikhususkan pada wajah dan kedua tangan ya. Tidak kaki, tidak kepala, tidak telinga ya. Wa in kana al-hadath akbar ka halil janabah badalan min al-ghusl. Tayammum al-muhdits wal junub ya. Meskipun orang yang tidak dalam keadaan suci tadi, al-muhdits ya, itu berhadas besar, tapi cukup tayamum saja ya, wajah dan telapak tangan, wajah dan tangan. Nanti tangan pun cukup telapak tangan dan punggungnya. Wa dalil masyru'iyatihi qauluhu ta'ala wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi adalah dalil masyru'iyahnya. Kalau tadi disyariatkan kapan? Disyariatkannya adalah di tahun ke-6 Hijriah. Tentu di Madinah ya, karena setelah hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalilnya antuna sudah hafal ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya. In kuntum marda aw 'ala safarin jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu ya, di sini istidlalnya. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, kita diperintahkan untuk bertayamum dengan mengambil sa'id, debu yang baik, maksudnya debu yang betul-betul murni, tidak ada kotoran ya, tidak ada benda lain tentunya gitu ya, dan betul-betul di situ hanya debu. Wa ahadits sabitah minha al hadits al muttafaq alaihi min an Jabir wa fihi wa ju'ilat liyal ardu masjidan aw tahuran. Jadi dalil masyru'iyahnya tayamum tadi ada banyak, di antaranya ayat, kemudian hadis habitah dan hadis-hadis yang sahih berdasarkan hadis yang banyak. Nah, ini salah satunya di sini disebutkan ada hadis yang Jabir. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Saya beri garis bawah, nanti bisa dihafalkan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Jadi dijadikannya bumi itu untukku, ini sabda Nabi, sebagai masjid tempat sholat, atau tahuran atau media untuk bersuci, begitu ya. Wal hadis al-muttafaq alaihi aidan an Ammar bin Yasir wa fihi innama yakfiki an taqula hakadha. Begitu juga ada hadis dari Ammar bin Yasir ya.
namanya Ammar bin Yasir itu pada saat itu sedang mengalami dalam keadaan junub begitu ya. Kemudian beliau ini berguling-guling di debu, di pasir karena dikiaskan ya mandi itu seperti bertayamum untuk hadas besar itu mandi besar kan di seluruh tubuh, maka tayamumnya juga dilakukan secara cukup. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di sini innama yakfi an taqulah hakadha. Baik, kemudian asbabnya. Sebab daripada tayamum tadi adanya syariat atau disyariatkannya tayamum. Al-mubihu lit tayammum fil haqiqati syai'un wahid wa huwa al-'ajz an isti'malil ma' wa lil 'ajzi asbabun salasah. Jadi sebab tayamum al-mubih ya, mubih itu dibolehkannya untuk tayamum itu sebabnya sebenarnya hanya satu gitu ya. Wa huwa al-'ajz an isti'malil ma', yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan air. Nah, sebab tidak mampu menggunakan air ini ada 3 gitu. Ya, sebabnya ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma. Faqdul ma, hilangnya air atau tidak ada air ya. Lil ayatis sabiqah. Dalilnya adalah ayat yang di atas tadi ya. Fa illam tajidu ma'an, enggak dapat air berarti ya. Enggak ada air gitu. Maka fa illam tajidu al-ma, fa illam tajidil ma ya, tidak dapat air, maka di sini tidak dapat air itu seperti kabila desalji ya. Negara yang di situ es semuanya ya. Jadi kutub utara misalnya, maka boleh bertayamum. Itu sebab yang pertama. Nah, di sini faqdul ma itu ada perinciannya ya, tidak ada air itu. Yang pertama di sini juga ini termasuk gitu ya, termasuk sebab yang pertama tadi yaitu faqdul ma. Wa in tayaqqana musafir faqdul ma haulahu tayammama bila qaladin. Jika ada seorang musafir yang dia itu meyakini ya, tayaqqana itu meyakini, seorang musafir meyakini faqdul ma, tidak ada air, haulahu, di sekelilingnya, maka dia pada saat itu langsung bertayamum. Bila talab itu tanpa harus dia mencari air dulu gitu. Jadi misalnya naik kereta ya, di dalam kereta kemudian kita ingin sholat, kemudian kita mencoba mencarinya ya, di toilet tidak ada air, di sebelah juga tidak ada air, atau segerbong itu atau beberapa gerbong berikutnya juga tidak ada air, maka ya sudah gitu ya, bertayamum. Dan itu tidak harus mencari keluar kereta ya, artinya seorang musafir ya, maka pada saat itu dia boleh langsung bertayamum. Wa intuhim wujudul ma, akan tetapi jika dia itu ragu gitu ya, bahwasanya ini ada air atau enggak dan sebagainya, maka fattasya fi manzilihi, maka hendaknya dia mencari fi manzilihi. Ini keadaan seseorang ketika mukim di rumah, dia mencari di rumahnya, atau di rumah temannya. Wa nadhur haulihi in kana fi makanin mustawin min al-ard, ataupun di sekelilingnya gitu ya. Jadi di sini nyari dulu. Nah, nyarinya di sini ya, di sini adalah wa huwa miqdaru ulwatin aw rumyati sahmi au ghayati rumyihi. Jadi seberapa ukuran gitu ya, berapa meter kita harus mencarinya. Apakah misalnya ya kita di Cipayung nggak ada, apakah kita harus mencari sampai lubang buaya atau harus nyari sampai kemana-mana gitu ya, baru kemudian ketika kita sudah tidak dapati air baru kemudian kita bertayamum, apakah seperti itu? Maka di sini disebutkan ada footnote-nya ya. 1, ini kurang lebih mencarinya adalah sekitar ukuran berapa ini? 400 tira atau sekitar 8 meter, 8 lebih. Maka ya kurang lebih misalnya satu kampung itu udah nggak ada air ya, cukup itu sudah dibolehkannya untuk bertayamum. Wa in tayaqqana wujudul ma ya. Jadi masih di bab hilang air gitu ya. Jadi seorang musafir, kemudian seseorang yang tidak dapat air, maka dia harus cari ya kurang lebih 8 meteran dari sekelilingnya. Wa in tayaqqana wujudul ma, dan jika dia meyakini, kalau yang kedua tadi kan ragu. Kalau yang
ketiga ini dia meyakini akan adanya air, maka dia lebih wajib lagi untuk mencarinya, gitu ya. Fa'illam tajidul ma wa kana fawqa haddil qurbi tayammum wa hadha huwa haddul bu'di. Jadi sedikit bedanya dengan yang kedua ini. Kalau yang kedua itu dia ragu akan adanya air, maka dia mencari. Kalau yang ini dia yakin kalau ada air, maka dia mencari dulu, ya. Airnya tadi dia kurang lebih sama dengan hadnya atau batasan yang kedua tadi, baru kemudian dia bertayamum. Wallahu a'lam. Yang semuanya ini adalah hilangnya air. Jadi dicari dulu begitu ya. Wala yatlubul ma sawa'un fi hadil qurbi awil ghaus illa fi halil amni ma'an nafsi ala nafsi wal mali wa adam al-inqita' anir rifaq wa adam furujil waqti. Jadi mencari air tadi itu di antara syaratnya adalah al-aman, halal aman, ya, aman gitu ya. Kemudian aman untuk dirinya, hartanya. Misalnya dia pedagang, ya, kan di gurun pasir dan lain sebagainya, pengen nyari air dulu, maka kalau dia sudah mengira tidak aman dan lain sebagainya, maka cukup langsung bertayamum. Wa adam al-inqita' anil rifaq, ya, dalam air sebaiknya putus di rombongan begitu. Wa adam khuruj al-waqt, lebih-lebih hilang atau keluar waktu. Jadi waktu itu misalnya jam 12 sampai jam 3, setengah 3 misalnya, maka gara-gara mencari air sampai dengar adzan asar misalnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika kita sudah pastikan sekeliling kita tidak ada air, maka cukup untuk langsung berwudu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang berikutnya adalah min asbab tayammum al-hajah ilal ma. Hajah langsung ke sini ya. Al-hajah ilal ma. Butuh air ya. Jadi ada air tapi butuh air ya untuk minum dirinya ataupun masya Allah untuk minum hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram itu adalah hayawan yang tajibu alaih nafaqatuhu, ya, baik sekarang maupun fil mustaqbal gitu. Jadi ada air tapi air ini hanya terbatas ya. Jika air itu digunakan nanti akan kehausan, dirinya juga di bawah di tanggungannya. Tanggungannya ini bisa binatang peliharaannya ya, atau terlebih adalah keluarga gitu. Jadi pada saat itu langsung dia boleh berwudu ya, karena di sini alasannya adalah saunan birru wa ghairiha ya. Jadi saunan itu adalah menjaga ruh, menjaga nyawa ya. Jadi menjaga nyawa itu lebih baik, lebih diutamakan ya. Jadi adapun sholat kemudian harus diawali dengan bersuci ya. Kalau tidak ada air maka boleh langsung ya dengan menggunakan wudu. Li'anna dzalika la badala lahu ya. Sedangkan seorang manusia butuh air untuk minum ya dan lain sebagainya, begitu juga makhluk ya seperti binatang dan lain sebagainya. Itu la badala lahu, tidak ada gantinya ya. Kalau seorang minum air ya, biasa minum air, kemudian ketika tidak ada air kan nggak mungkin diganti dengan pasir ya. Nggak bisa minum pasir. Maka keselamatan nyawa baik manusia maupun binatang itu lebih diutamakan dibanding harus memaksakan diri untuk bersuci menggunakan air. Jadi pada saat itu ya wudu bisa langsung digantikan dengan tayamum. Nah, itu adalah sebab yang kedua. Sebab yang ketiga adalah ya as-sabab ats-tsalits wujudu maradin 'indal insan. Ada sakit ya. Wujud maradin 'indal insan yukhafu ma'ahu isti'malul ma' 'ala manfa'ati 'adwin aw bud'in dar' aw hudutsin shin ya. Sebab yang kedua adalah manusia ketika seseorang itu sakit ya, kemudian yukhafu ma'ahu isti'malul ma', dikhawatirkan dengan menggunakan air itu akan memperlambat kesembuhannya, akan memperlambat kesembuhannya, atau misalnya di sini Allahu a'lam
penyakit yang aib ya, yang memalukan ya. Shin itu suatu penyakit yang aib ya, yang fahish memalukan, kasawadin kasir misalnya ada tanda merah, tanda hitam yang banyak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang pada intinya di yang ketiga ini adalah sakit ya, sakit yang menyebabkan seseorang untuk tidak bisa menggunakan air, maka diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, dari sini ada khulasahnya ya, khulasah daripada sebab tayamum. Ini di baris atau fakrah al-ula di sini ya. Al-khulasah. Khulasah ini adalah kesimpulan daripada penjelasan penyebab-penyebab tayamum tadi ya. Ya, anna tayammuma yajuzu li asbabin salatah yajma'u hal ajiz an isti'malil ma. Jadi sebab tayamum itu sebetulnya satu, yaitu tidak bisa menggunakan air gitu. Ya, wa ahwalu al ajiz salasah. Dan penyebab tidak mampu ini apa? Ada 3, ya faqdul ma ya, yaitu apa? Tidak ada air, ya kan? Kemudian al khauf ya, khauf wa atash, kemudian khawatir apa? Kehausan gitu ya pada dirinya ataupun temannya ataupun binatang ya, yang jelas di sini adalah keselamatan nyawa ya, baik manusia maupun binatang. Kemudian yang ketiga adalah marad. Marad yukhafu ma'ahu talafin nafsi. Jadi penyakit yang bisa menyebabkan seseorang itu ketika dia menggunakan air talafun nafsi itu halak ya, hancur atau ya tidak selamat gitu ya ketika dia menggunakan air. Jadi khulasahnya ada di sini ya. Ada 3 yang semuanya itu muaranya adalah al-ajiz an isti'malil ma. Tidak bisa bisa dicatat sebagai khulasahnya. Kemudian yang berikutnya adalah syurut at-tayammum. Syurut at-tayammum, syaratnya. Syarat tayamum itu adalah ada salasah. Syurut at-tayammumi salasatun. Ahaduha an yaqa ba'da dukhulil waqti in kana tayammumu li fardin aw li naflin muaqqatuha. Jadi syarat sah tayamum seseorang itu dianggap sah itu ada 3 ya. Salah sah yang pertama adalah dukhulul waqti, an yaqa ba'da dukhulil waqti. Jadi kalau kita mau sholat misalnya kemudian kita tidak ada air ya, dari pagi mati lampu dan sebagainya, kemudian kok nggak ada air atau beberapa hari bahkan misalnya ya, maka syarat tayamum itu sah adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak kemudian kita tayamum dulu, dengar adzan baru kemudian sholat, tidak. Tapi kita pastikan sudah ada adzan, sudah masuk waktu sholat, baru kemudian kita bertayamum ya. In kana tayamum li fardin aw li naflin muaqqat ya, untuk sholat fardu atau linaflin muakkad atau untuk sholat sunnah yang sifatnya itu sementara seperti duha gitu ya. Nah, jadi setiap mau sholat itu harus bertayamum ya. Jadi tidak bisa nih misalnya maghrib ke isya 1 tayamum, tidak bisa, harus 2 tayamum karena syaratnya itu adalah dukhul waqt, masuknya waktu. Jadi setiap masuk waktu sholat berikutnya dia harus berwudu. Nah, bagaimana dengan sholat rawatib? Apakah boleh setelah sholat zuhur misalnya, setelahnya langsung mengerjakan sholat rawatib? Maka itu boleh, karena itu adalah sholat rawatib itu adalah sesuatu yang mengikuti sholat zuhur tersebut gitu. Jadi boleh mengerjakan langsung dalam satu wudu, tidak harus mengerjakan tayamum lagi. Jadi tayamum lagi itu kalau dari fardu ke fardu ya. Kemudian apa dalilnya di sini? Dalilnya adalah wa in kuntum ila wa idza kuntum ila sholati faghsilu. Ini kan dalil yang wudu ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah.
Nah, ini dikiaskan gitu. Begitu juga tayamum. Tayamum itu dikerjakan ketika kalian mau mengerjakan sholat, ya. Mau mengerjakan sholat baru tayamum gitu. Wal qiyamu ilaihi la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Maka ya, ketika kalian akan mengerjakan sholat, maka mau mengerjakan sholat kan pasti waktunya sudah masuk gitu. Jadi syarat dari tayamum adalah ba'da dukhulil waqti. Dalilnya idza kuntum ila sholati faghsilu, ya. Makna al-qiyam ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqti, ya. Waliqauli ta'ala waliqauli sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa turaban tahuran aynama adrakat li as-salatu tayammamtu wa shallaitu. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di sini bahwa Rasulullah aynama ini as-sholatu tayammamtu wa shallaitu. Jadi dimanapun aku dapati waktu sholat gitu ya, waktu sholat mendapatiku, maksudnya berarti sudah waktu masuk ya, masuknya sholat, waktu sholat, maka tayammamtu shallaitu, baru Rasulullah bertayamum ya, kemudian baru bacakan sholat. Jadi urutannya adalah waktu sholat, kemudian tayamum, baru apa? Baru mengerjakan sholat. Jadi tidak bisa satu tayamum untuk dua sholat fardu, tidak bisa. Kemudian yang kedua syarat daripada tayamum itu adalah an yakuna biturabin tahir khalis ya, mutlak lahu gubar. Jadi an yakuna turabu ya, atau langsung saja misalnya disebutkan turabun tahir khalis mutlak lahu gubar. Turabun tahir, debu ya, pasir yang tohir, suci tentunya, karena kita ingin bersuci, tentu tidak bisa bersuci dengan sesuatu yang ada najisnya misalnya. Khalis ya, khalis di sini adalah fala yasih tayammum bin najas katurabil al-maqbarah ya. Nah, di sini ada keterangannya. Wala biturabin mukhtalit bidaqiq wa nahwihi, atau misalnya debu tanah yang bercampur dengan tanah kuburan ya, tanah yang berdebu, tanah yang bercampur dengan dakik ya. Dakik itu semacam tepung ya. Wali'annahu laisa bikhalis, karena yang kita tahu tanah-tanah yang sudah bercampur ini dia bukan khalis, tidak murni gitu. Jadi cari yang lebih murni, tanah yang khalis mutlak ya, lahu gubar, dan memiliki debu, berdebu. Nah, itu syarat yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah dukhulul waqt, yang kedua adalah dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Dalilnya apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Langsung aja dalilnya ya di sini. Kalau yang pertama tadi adalah idza kumtum ila sholati faghsilu, qiyas ya, dalil qiyas. Makna al-qiyam adalah la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Adapun yang kedua adalah biturabin tahir khalis mutlak ya, lahu gubar fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba, sesuatu yang thayyib, baik itu pasti sesuatu yang baik itu tentunya ya tidak ada najis di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga di sini adalah talabul ma. Jadi setelah kita tidak dapati air, maka hendaknya kita mencari dulu ya, mencari air. Jadi kita berusaha mencari, tidak kemudian serta-merta misalnya kita tidak dapati air di kamar mandi, kemudian kita langsung tayamum. Tidak ya, kita cari dulu misalnya di keran sebelah, di keran tetangga, sumur sebelah dan sebagainya. Dalilnya adalah falam tajidu ma'an fatayammamu. Di sini amaranallahu bitayammum 'inda adam wa wujdanil ma'. 'Inda adam wujdanil ma' wa la ya'lam adamuhu illa bitalab. Jadi falam tajidu, tidak dapati air, maka sesuatu yang tidak didapati kan pasti dicari dulu ya kan, dicari, kemudian kok setelah dicari tidak ada, maka baru kemudian kita bertanya gitu ya. Nah, ini adalah dari syarat-syarat daripada tayamum ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Faraid tayamum, atau bisa disebut dengan rukun.
bisa juga disebut dengan rukun. Rukunnya ada, ya di sini disebutkan khamsah. Ya, disebutkan khamsah. Al-fardul awal, kita bahas di halaman ini saja ya. Al-fardul awal, al-fardul tsani, wal-fardul tsalits. Ada 5 ya. Nanti di halaman berikutnya. Yang pertama adalah naqlu turab ila al-udwil mamsuh. Kalau naqala turab min wajhin ila yadin aw aksin kafa bil asah. Saniyan niyatu istibahati salah niyatu istibahati salah wa nahwiha atawaf wa hamd mushaf wa sujud tilawa ila akhirih. Maskhul wajhi ma'al yadaini ma'al mirfaqaini. Yang pertama naqlu turab ila udwil mamsuh, yaitu memindahkan debu ya ke anggota badan yang al-mamsuh. Al-mamsuh itu yang harus dibasuh, di antaranya adalah wajah dan tangan gitu ya, wajah dan tangan. Maka ketika seseorang itu tidak bisa memindahkan debu-debu tadi, maka bisa dengan cara meminta tolong orang lain untuk memindahkan debu-debu tersebut. Jadi harus karena ini adalah fardunnya ya, rukunnya, maka harus ada gitu. Jadi sampai di sini saja cukup ya. Naqlu turabi ila al-udwil mamsuh. Naqlu turabi ila al-udwil mamsuh. Kemudian yang kedua adalah niyatus istibahatis shalah. Niyatus istibahatis shalah wa nahwiha, bisa ditambahi wa nahwiha. Karena nahwiha ini yang lain-lain gitu ya, seperti tawaf, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mashul wajhi ma'al yadaini. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah membasuh wajah dan kedua tangan ya. Kedua tangan ini Allahu a'lam cukup sampai pada pergelangan tangan ya. Pergelangan tangan telapak tangan bagian depan ya, atau apa ini? Kapal ya, kapalan tangan itu. Kemudian punggungnya, telapak tangan, kemudian punggungnya, itu sudah cukup ya. Allahu a'lam, meski di sini ada keterangan, ada disebutkan ma'al mirfaqo ini sampai kedua siku, tapi di sini tidak disebutkan dalil ataupun landasannya. Allahu a'lam. Yang ma'ruf ya, yang biasa kita kerjakan adalah membasuh kedua tangan, itu adalah telapak tangan sampai punggung dan cukup sampai pergelangan tangan saja. Itu adalah fardun yang ketiga atau rukun yang ketiga. Nah, rukun yang keempat ya. Di sini rukun yang keempat al-fardur rabi' adalah mashul yadaini ma'al mirfaqaini ba'da mashil wajhi. Apa namanya? Semacam tartib gitu ya. Jadi dilakukan setelah membasuh muka. At-tartib bainal wajhi wal yadaini ya. Tartib bainal wajhaini wal yadaini. Tapi pada intinya rukunnya itu adalah 3 ya. Yang pertama adalah tadi membasuh ya. Pastikan bisa membasuh. Kalau kita tidak bisa membasuh maka bisa minta tolong orang lain untuk membasuh. Yang kedua adalah niat, dan yang ketiga adalah membasuh wajah dan kedua tangan, cukup sampai pergelangan tangan saja ya, telapak dan punggungnya. Allahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.